Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim. Dan seperti biasa pada Sabtu ba'da subuh ini kita melanjutkan dengan mempelajari tafsir juz amma. Kemarin kalau tidak salah saya menceritakan tentang kisah Nabi Musa ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Berarti sekarang lanjutannya ayat 27 kalau tidak salah ya, ayat 27 ya. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, sementara ayat 27 sampai 33 dulu. Di ayat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa membangkitkan manusia setelah mati adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan lemahnya kaum musyrik dan menerangkan tentang besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit? Ya. Allah telah membangunnya. Yakni di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dalil yang jelas membangkitkan mereka lebih hebat atau lebih besar daripada langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit, ya, demikian pula mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar lainnya, bumi, bulan, bintang-bintang, planet, ya. Apalagi cuma menciptakan mereka yang bentuknya, fisiknya kecil. Yang besar saja Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi cuma menciptakan mereka. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penciptaan kamu di sini, yakni kamu hai orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ya, lebih hebat ataukah langit? Ya. Ternyata langit lebih besar, kemudian tegak tanpa tiang, padahal biasanya yang namanya atap itu berdiri atau berada di atas setelah dipasang tiang-tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan mengadakan langit tanpa tiang, ya. Kemudian
melebarkan, meluaskannya, menjauhkannya dari bumi. Kemudian di atasnya lagi ada langit lagi, dan ada langit lagi, dan seterusnya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala indah langit dengan adanya bintang-bintang, dengan adanya bulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan dan menciptakan itu. Ya. Dan sudah disebutkan sebelumnya ya, dalil akli akal Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, mampu yakni membangkitkan manusia, seperti yang di antaranya ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, apalagi cuma manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia pertama kali, ya sebelumnya mereka tidak ada, apalagi kalau sebelumnya ada. Juga dengan kita saksikan di sekeliling kita, di tengah-tengah kita, bagaimana ada misalnya biji yang kering, ya, yang sudah mati, kemudian kita lempar ke tanah yang subur, kemudian terkena siraman hujan, tiba-tiba biji tersebut mengeluarkan tunas dan tumbuh sebagai tanaman yang baru lagi setelah sebelumnya mati. Itu semua menunjukkan bahwa kebangkitan adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mustahil, ya, serta bahwa hal tersebut sejalan dengan akal yang sehat. Di samping itu, kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadakan hari pembalasan, agar ya mereka yang telah beramal soleh tidak disia-siakan, dan agar mereka yang berbuat jahat ya diberikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya, dan agar manusia ketika berbuat jahat, berbuat zalim, berpikir dua kali bahwa dia akan diberikan balasan yang sama dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya. Maka kebijaksanaan dan keadilan Allah menghendaki untuk mengadakan hari pembalasan terhadap amal manusia. Kata Allah, banaha, Allah telah membangun langit itu, ya. Membangunnya, menciptakannya, membangunnya, dan meninggikannya, menghiasnya, ya. Rafa'a sankaha fasawwaha, dia telah meninggikan bangunannya, ya, ditinggikan dan ditinggikan tanpa tiang penyangganya, ya. Fasawwaha, lalu menyempurnakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit dengan meninggikan dari bumi, kemudian juga membuat luas areanya, menyamakan tepinya, dan menghiasnya dengan bintang-bintang di malam yang gelap. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Ya, ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala adakan siang dan malam, yang mana dengan adanya siang kita mudah mencari rezeki, kemudian juga dengan adanya panas, ya, sesuatu yang basah menjadi kering, buah cepat matang, ya, dan tubuh ya menjadi sehat, ya, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya dari adanya siang. Demikian pula yang mengadakan malam di samping siang, ya, Allah Subhanahu wa taala adakan malam, yang mana dengan malam kita dapat beristirahat dengan nikmat, ya, dengan sempurna, setelah sebelumnya kita beraktivitas di siang hari, yang kalau seandainya terus-menerus beraktivitas kita akan merasakan kelelahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan malam agar kita dapat beristirahat dengan sempurna dan dapat melanjutkan kembali beraktivitas setelahnya. Juga yakni kita pun mengetahui besarnya nikmat, ya, adanya siang dengan adanya malam, ya, ternyata
kalau seandainya suasana gelap terus, ya kita tentu ya akan kesulitan mencari rezeki, kemudian butuh sekali energi ya setiap saat ya, dan hal-hal yang kesulitan lainnya yang kita rasakan dan seterusnya. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala juga kepada manusia yang mana ini menghendaki mereka mensyukurinya ya, dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya ya, dan termasuk juga kepada hari kebangkitan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi pun dia hamparkan ya. Perlu diketahui urutannya antara langit dengan bumi lebih dulu diciptakan. Ya, bumi lebih dulu diciptakan, ya, tetapi penyempurnaan penciptaan bumi itu setelah langit diciptakan. Jadi bumi dulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Kemudian baru ke langit. Cuma ketika itu bumi belum sempurna, belum disiapkan segala fasilitas di sana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menuju langit dan menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan menyempurnakan penciptaannya dengan menyiapkan segala fasilitas di sana. Ya, dengan berbagai macam yang kita saksikan di bumi, ya, ada air terjun, ada laut, ada gunung-gunung, bukit-bukit, pepohonan, hewan-hewan dan lain sebagainya. Ya, itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Di antara yakni yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air, disiapkan mata air di bumi buat kebutuhan kita. Ya, kemudian juga ada tempat penyimpanan air di bumi sehingga masing-masing kita di rumah ya dengan mudah ya, baik dengan pompa air atau dengan sanyo ya, kita bisa mengeluarkan air dari dalam bumi ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, sehingga kita dapat mengkonsumsinya, sehingga kita dapat menyaksikan pemandangan yang indah di bumi ini ya, dengan pemandangannya, dengan hijaunya ya, dengan kesegaran yang kita lihat saksikan ya, seperti di pagi hari bagaimana ketika kita mungkin suasana ya, banyak pepohonan di kanan kiri kita ya, kita akan melihat keindahannya ya. Tentu yang biasa jalan-jalan, kadang-kadang hari libur jalan-jalan ya, nginep, kemudian paginya melihat suasana indahnya. Nah itu masya Allah termasuk penyempurnaan penciptaan bumi. Allah Subhanahu wa taala siapkan berbagai macam fasilitas di sana di bumi. Wal jibala arsaha, demikian pula Allah Subhanahu wa taala pancangkan gunung-gunung ya, Allah tancapkan gunung-gunung sehingga dengan adanya gunung ya, bumi menjadi tidak guncang ya. Di tengah sebagian besar wilayahnya lautan ya, Allah Subhanahu wa taala adakan gunung ya. Kemudian juga dengan adanya gunung, di samping manusia merasakan keindahan, juga mereka terhalang dari terkena misalnya angin topan atau badai ya, karena ada penghalangnya ya. Jadi di antara manfaat gunung ya, mereka rumah-rumah jadi istilahnya aman ya, karena dihalangi oleh gunung sehingga tidak terkena langsung misalnya angin-angin yang yang kencang seperti topan dan sebagainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk itu ya, baik yang di langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, planet dan lain-lain, demikian pula yang ada di bumi seperti gunung, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan lain-lain ya, tentu mampu juga
menciptakan manusia setelah mereka mati, apalagi dia juga mampu menciptakan manusia pertama kali, ya. Dan kemudian dia akan berikan balasan terhadap amal mereka, ya. Nah, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini diantara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia setelah mereka mati, ya, dalil secara akli, secara akal, ya. Kemudian itu juga merupakan, di samping terdapat dalil secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia setelah mati, ya, mata'an lakum wa li'an'amikum, itu semua adalah untuk kenikmatan bagimu dan bagi hewan ternakmu, ya. Yani apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, seperti dipancarkannya mata air, dikeluarkan sesuatu yang terkandung di dalamnya, dialirkannya sungai-sungai, ditumbuhkan tanam-tanaman, ditancapkan gunung-gunung, ya. Ini semua adalah sebagai nikmat dan kesenangan buat kita dan untuk hewan ternak kita, sehingga hewan ternak kita dengan adanya tumbuh-tumbuhan, mereka dengan mudah, ya, tanpa perlu kita siapkan makanan khusus buat mereka, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ini sampai waktu yang ditentukan, sampai tiba ajal kita. Sama seperti firman Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, dan untuk kamu di bumi itu ada tempat tinggal, ya, tempat tinggal, ya, dan wa mata'un, dan kenikmatan, ya, serta kesenangan sampai waktu yang ditentukan, sampai tiba ajal kita. Maka selama belum tiba ajalnya, tetap sebanyak berapapun jumlah manusia, tetap ada tempat bagi mereka. Bumi tetap cukup buat mereka, ya. Dan sebanyak apapun kita ambil manfaat dari bumi dengan diambil, termasuk diantara yang barang tambang, tetap ternyata terus saja ditemukan, ya, nggak kekurangan, ya. Habis di sini, tempat lain ada lagi, habis di sana ada lagi. Itu namanya walakum fil ardi mustaqar, ada tempat dan kenikmatan, wa mata'un ilahin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, ya. Cuma tetap itu semua kita nikmati sampai waktu yang ditentukan, sampai tiba ajal kita. Setelah itu, ya sudah, ya, kita akan meninggalkan dunia ini. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya. Dari ayat 27 sampai 33 yang barusan kita baca, kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya menetapkan kebangkitan dan pembalasan. Dari mana? Ketika Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar tadi, ya, dan segala isi yang ada di dalamnya. Kemudian menerangkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya kepada manusia. Itu semua nikmat, dengan adanya siang, dengan adanya malam, dengan disempurnakan bumi ini, ya, dengan berbagai macam fasilitas yang ada di dalamnya, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian juga gunung-gunung. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang menghendaki untuk disyukuri. Ya, dengan cara apa mensyukuri? Ya, dengan beriman kepadanya, kepada Rasulnya, termasuk diantaranya beriman kepada hari kebangkitan. Demikian pula menerangkan, ya, disyariatkan berdalih dengan yang besar untuk yang kecil, yang banyak untuk yang sedikit. Maksudnya apa? Ya, hal yang besar saja Allah Subhanahu wa taala mampu tadi, apalagi yang cuma manusia yang ukurannya kecil dibanding makhluk-makhluk yang besar tadi. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti kemahakuasaannya dalam menciptakan manusia, dalam membangkitkan mereka, dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa. Terkadang ada yang dicabut dengan keras dan ada yang dicabut dengan lembut. Yang dicabut dengan paksa dan keras adalah orang-orang yang kafir, terutama mereka yang mengingkari kebangkitan. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga kuatkan adanya kebangkitan dengan sumpah juga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan peristiwa Fir'aun, kisah Fir'aun bersama Nabi Musa alaihi salam,
bagaimana akhir keadaannya, dia dibinasakan. Dan yang lain pun kalau sama seperti Fir'aun, mengingkari, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, ya, juga sama akan merasakan seperti yang dialami oleh Fir'aun, dibinasakan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan adanya hari kebangkitan dengan dalil akli, ya, dengan Allah mampu menciptakan langit dan makhluk-makhluk besar lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lagi. Ya, Allah berfirman, apa yang akan mereka rasakan, yakni orang-orang kafir, ya, dapatkan karena mereka mengingkari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Kata Allah, yakni apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kafir yang mengingkari kebangkitan, maka apabila malapetaka besar, ya, musibah yang besar telah datang, yakni hari kiamat sudah tiba, ya, di mana peristiwanya sangat dahsyat yang membuat seorang sampai hanya perhatiannya tertuju kepada dirinya. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya sampai melupakannya, bahkan sampai lalai terhadap bayinya yang masih disusui, karena begitu dahsyat begitu dahsyat peristiwanya, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Hajj, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika engkau menyaksikan peristiwa hari kiamat, maka seorang ibu sampai lupa terhadap bayi yang disusuinya, sampai lupa karena perhatian tertuju kepada keselamatan dirinya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil langsung keguguran. Terjadinya keguguran ya biasanya karena istilahnya hal dahsyat yang dialami oleh seorang wanita. Ini menunjukkan peristiwa hari kiamat sangat dahsyat sampai membuat seorang wanita langsung keguguran. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Dan kau lihat manusia sempoyongan pada kayak mabuk, ya, orang mabuk jalannya sempoyongan, ya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, ya, padahal mereka itu dalam keadaan tidak mabuk, bukan karena minum-minuman keras, ya, tapi karena walakinna adzaballahi syadid, karena azab Allah begitu dahsyat sehingga membuat seorang pada istilahnya kocar-kacir dan sempoyongan dan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. Seorang ibu sampai melepas bayi yang disusuinya, wanita hamil sampai keguguran, itu karena goncangannya yang sangat dahsyat. Nah, ketika tiba hari tersebut, ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka manusia pun kemudian teringat apa yang telah diusahakan, apa yang telah dikerjakannya, ya, pada hari kiamat setelah mereka mati dan kemudian mereka dibangkitkan dan kemudian mereka dihisab, ya, diperiksa amalnya, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan catatan amal kepadanya dan disuruh dia membacanya. Saat dia membaca, maka teringatlah apa yang telah dikerjakannya sewaktu dia hidup di dunia, ya. Sama seperti firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra, ya, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
Dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, ya, pada lehernya sebagaimana kalung, ya, pada lehernya. Jadi sudah ada, ya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang akan dijumpainya dalam keadaan terbuka. Ya, kami katakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sebagai penghisab terhadapmu. Ya. Di surah Ali Imran juga Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Pada hari ketika setiap diri mendapati perbuatannya ada di hadapannya, ya, baik atau buruk. Ketika itu dia ingin kalau antara dia dengan tibanya hari kiamat ada masa yang jauh, sehingga dia dapat mengisi waktu-waktunya ketika hidup di dunia dengan beramal soleh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Wallahu raufun bil ibad, Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah ingatkan jauh-jauh hari, Allah ingatkan ketika manusia masih hidup dan sebelum dijemput oleh kematian, agar mereka mempersiapkan diri. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing kita mempersiapkan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Perbuatan baik apa yang sudah dikerjakannya, ya, supaya dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang banyak sehingga dia nyaman. Jangan sampai dia membawa bekal yang sedikit sehingga dia menyesal dan berangan-angan ingin kembali lagi ke dunia, ya, agar dia dapat mengerjakan amal soleh yang telah ditinggalkannya, ya. Pada hari itu manusia berangan-angan kalau kebaikannya bisa ditambah, bersedih karena banyak keburukan dan sedikit kebaikannya. Ketika itu dia pun sadar dan mengetahui bahwa sumber keberuntungan dan kerugian terletak pada apa yang telah dia usahakan ketika di dunia, ya. Ketika itu semua sebab dan hubungan yang terjalin di dunia terputus selain amalnya, dan seterusnya, ya. Nah, ketika itulah manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Sama seperti firman Allah Ta'ala di surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu dihadirkan neraka jahanam, ya, neraka jahanam yang besar, ya, yang bisa menampung jin dan manusia, ya, dari zaman dulu sampai menjelang hari kiamat dihadirkan, ditarik dengan ada 70.000 tali buat menariknya, dan masing-masing tali penariknya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dihadirkan, ya, ke hadapan manusia yang telah dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu. Ketika itu waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Manusia kemudian pada sadar, ya, wa anna lahu dzikra, tapi sadar ketika itu sudah tidak lagi berguna, ya. Kata Allah menerangkan keadaan manusia, apa yang mereka ucapkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, wahai kiranya dulu saya ketika di dunia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini, yakni hari kiamat. Qaddamtu li hayati. Ya, kenapa saya tidak mempersiapkan diri terhadap hari ini? Akhirnya dia menyesal. Ya, dia ingin balik ke dunia, cuma ya sudah nggak bisa lagi. Ya. Wa burrizatil jahim liman yara. Ya, terutama ketika neraka jahanam diperlihatkan dengan jelas kepada mereka, ya, dan mereka berusaha jangan sampai timbangan keburukannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Jangan sampai dia dilemparkan ke dalam neraka yang apinya bergejolak, yang apinya sangat panas, yang ketika itu matahari dan bulan saja dipadukan dan dijatuhkan ke dalam neraka yang sangat dalam, yang mana jarak antara bagian tepinya dengan dasarnya itu seorang jatuh dari atas sampai bawah setelah melalui lama 70 tahun, ya, karena saking dalamnya, besarnya, dan bisa menampung manusia, ya. Wa burrizatil jahim liman yara. Kemudian untuk siapakah neraka ini? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Fa amma man tagha. Adapun orang yang ketika di dunia kelewatan batas. Ya, melampaui batas. Maksudnya apa? Dengan berani melakukan dosa-dosa besar dan tidak berhenti pada batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak berhenti pada larangan, tapi dia terobos terus, terutama dosa-dosa besar. Atau maksud melampaui batas di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan bahwa manusia mereka diciptakan hanya beribadah kepada Allah, ya. Tetapi dia melewati batas ini sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Malah menyembah selain Allah, yang mana selain Allah adalah makhluk sepertinya, ya. Fa amma man tagha, atau bisa juga maksud fa amma man tagha adalah Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan bahwa manusia, ya, dalam hidupnya di dunia dibebankan untuk beribadah, ya. Dituntut, dibebankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia malah tidak mau mengisi hidupnya dengan beribadah. Dia malah, ya, meninggalkan ibadah itu, ya. Jadi bisa maksud tagha di sini, ya, dia berani melakukan dosa-dosa besar, bisa maksudnya melampaui batas. Maksudnya sampai beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah. Bisa juga maksudnya dia tidak mau mengisi hidupnya dengan beribadah, yang padahal manusia diciptakan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dia malah meninggalkan itu semua. Wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Perhatiannya, usahanya adalah bagaimana caranya supaya dia bisa hidup enak di dunia, ya. Maka dia terus mengejarnya, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang difikirkan bagaimana supaya saya bisa hidup enak di dunia. Terus dia kejar sampai nggak sempat di sela-sela waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh, ya, ditinggalkan salat subuh. Zuhur, ya, ditinggalkan juga. Asar ditinggalkan juga. Maghrib, isya ditinggalkan juga. Hari-harinya, ya, hanya tertuju kepada dunia yang sementara, yang dia pasti mau nggak mau dia akan tinggalkan. Ya, ini orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Nanti ketika dia meninggal dunia, dan dia bakal dan pasti akan meninggal dunia, kemanakah dia balik orang yang seperti ini? Allah terangkan, ya, orang yang seperti ini, ya, fa innal jahim, neraka jahanamlah hiyal ma'wa, yang akan menjadi tempat dia kembali. Ma'wa itu secara bahasa tempat dia pulang. Jadi orang ketika pulang meninggalkan dunia ini, pulangnya bisa antara dua saja. Kalau enggak surga, ya neraka. Kalau neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah sifatkan ciri-cirinya, ya, yang melampaui batas dengan melakukan dosa-dosa besar, yang melampaui batas sampai beribadah kepada selain Allah, yang melampaui batas tidak sempat mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah. Nah, orang yang seperti ini pulangnya nanti, ya, dan dia bukan istirahat ketika meninggal dunia, tapi semakin menderita, semakin menderita, dan nanti dipulangkan bukan ke surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi dipulangkan ke neraka, tempat yang penuh dengan penderitaan dan azab. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan ini tinggal kita melihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita, ya, tidak berhenti terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, atau terus saja didatangi, dilakukan? Apakah kita, ya, malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak menyempatkan di sela-sela waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau keadaan kita seperti ini, maka kalau kita meninggal dunia, dan pasti kita meninggal dunia, pulangnya bukan ke surga, tapi pulangnya ke neraka, wa iyadu billah. Ya, nah ini. Sebaliknya, ya, kalau kita, ya, kata Allah di ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut nanti akan berhadapan dengan Allah Rabbnya, dan dia tahu dia akan dihadapkan kepadanya,
dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang amal yang telah dia kerjakan sewaktu di dunia, ya. Dia takut kalau dia memberikan jawaban setelah meninggalkan kewajiban kepadamu, saya malah mengerjakan laranganmu. Dia takut ya kalau ditanya seperti itu, ya. Sehingga membuat dia wanahan nahan nafsu. Nahan nafsu itu sebenarnya dari bahasa Arab. Naha, menahan, nafsu yang ada dalam diri, keinginan. Wanahan nafsa yakni dan menahan nafsunya. Ya. Sehingga dia tahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya yang inginnya bersenang-senang, yang inginnya berleha-leha, yang inginnya santai, nggak mau berbuat. Ya. Karena kalau dia turutkan hawa nafsunya terus, yang inginnya santai, yang inginnya malas-malas dan inginnya cuma bersenang-senang saja, maka dia akan kehilangan keutamaan. Ya. Sama seperti kita di dunia saja. Kalau kita cuma tiduran saja, kalau kita cuma santai saja, kalau kita cuma bersenang-senang saja, ya, apa kita bisa memperoleh harta? Ya. Apa kemudian turun rezeki dari langit? Kan enggak. Dia harus membatasi bersenang-senangnya. Dia harus berhenti dulu dari santai-santai. Dia harus bekerja kembali. Nah, sebagaimana untuk mencari dunia saja dia harus berhenti dulu santai-santainya. Maka kenapa untuk mengejar akhirat dia juga enggak seperti itu. Apalagi waktunya cuma sebentar. Kalau dunia dia mengejarnya berjam-jam, ini akhirat ya hanya sesaat, hanya sebentar. Subuh cuma berapa menit, zuhur cuma berapa menit, asar cuma berapa menit. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri, dapat mengendalikan. Ya. Mengendalikan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya yang inginnya bersenang-senang, yang inginnya santai-santai, gitu ya. Sehingga dia tundukkan nafsunya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini, cuma sebentar, di sini ada kalimat wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan bagus dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba itu berada di hadapan Allah pada dua tempat. Yani kita ini berada di hadapan Allah dalam dua tempat. Pertama, ketika sholat. Ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu lagi kita berhadapan dengan Allah. Pada saat kapan? Pada hari kiamat kita akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara antar kita dengan Allah. Kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang memenuhi hak Allah pada saat berhadapan dengannya ketika di dunia dalam sholat, dia khusyuk, dia menyempurnakan sholatnya, dia memperbagus sholatnya, dia mendirikan sholat, ya. Maka akan ringan urusannya nanti saat berhadapan dengannya pada hari kiamat. Jadi ringan. Ya, tetapi barang siapa yang meremehkan posisinya ketika berhadapan di hadapannya ketika di dunia, meremehkan, dia tidak memperhatikan sholatnya dia remehkan, apalagi sampai dia tinggalkan, sama sekali nggak pernah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus siap dipersulit keadaannya, ya. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga, mereka takut nanti ingat bahwa dia akan berhadapan dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang amal yang telah dia kerjakan. Maka dia pun berusaha melawan nafsunya, tidak memperturutkannya. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya, pulangnya nanti ke surga. Perlu diketahui bahwa dalam diri kita, kata ulama, ada 3 nafsu. Ada 3 nafsu sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Pertama adalah an-nafsul mutmainnah, sebagaimana di surah Al-Fajr,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, ini nafsu yang pertama. Bagaimana dia tenang? Ya, tentu dia tenang dan nyaman. Ya, ya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia sudah terbiasa menundukkan nafsunya. Ya, tidak memperturutkannya. Dia yakin kalau dia isi hidupnya dengan amal salat dia bakal bahagia, sehingga dia merasakan ketentraman di atas ketaatan kepada Allah. Ya, orang yang seperti ini ketika meninggal dunia nanti akan disambut oleh malaikat. Dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ini jiwa yang tenang. Yang kedua adalah an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang mendorongnya terus untuk berbuat keburukan. Dan ini asalnya ketika tidak dibina, ketika tidak dilatih, nafsu ini maunya senang-senang, maunya mengerjakan yang dilarang, ya. Maunya misalnya dia mau dapat uang banyak tanpa perlu banyak bekerja, dia main judi. Ya, dia ingin memuaskan nafsunya, dia datangi zina misalnya. Dia ingin segera hilang stresnya, dia langsung mengkonsumsi minuman keras. Ya. Dia ingin memperoleh uang yang banyak, maka dia melakukan usaha-usaha yang haram misalnya. Ya. Nah ini nafsu biasanya kalau tidak dilawan ammaratun bisu, biasa mendorongnya berbuat jahat. Ya. Maka seorang harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibantu, ya, supaya nafsu yang biasa mendorongnya berbuat jahat ini ya bisa dia lawan. Makanya dalam doa khutbatul hajat yang kita baca, ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan keburukan nafsu kami. Dan yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah, nafsu yang sering mencela dirinya. Kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu mengerjakan itu? Gitu ya. Kenapa tadi tidak mengerjakan begini? Ya, ini nafsul lawwamah. Ya. Yang terbaiknya adalah nafsul mutmainnah. Kalau nafsul lawwamah masih mending, dia masih sadar. Ya, terkadang dia setelah melakukan kesalahan dia segera kembali menyalahkan dirinya dan seterusnya. Manusia merasakan tiga nafsu ini. Ya, terkadang dia ada yang merasakan ketenangan saat ingat sama Allah, beribadah kepadanya dan mengerjakan kebaikan. Ini yang beruntung. Ya. Ada juga nafsu yang terus mendorong pelakunya, pemiliknya mengerjakan kemaksiatan, nafsul ammarah bisu. Dan ada juga yang sering menyalahkan dirinya ketika tahu tindakannya salah, nafsul lawwamah. Ya. Dan amalan yang terbaik adalah ketika kita berusaha mengendalikan nafsu. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, amal yang paling utama adalah melawan nafsu. Ya, melawan nafsu. Gitu. Nah, ketika kita mampu mengendalikan nafsu, dan diantara cara untuk dapat mengendalikan nafsu adalah dengan puasa. Ya, puasa itu termasuk amalan yang melatih kita untuk mengendalikan nafsu supaya kita tidak memperturutkan. Nafsu yang inginnya bersenang-senang kita lawan. Nafsu yang inginnya tadi berbuat maksiat ya kita lawan. Ya. Orang yang berpuasa dilatih dari mulai menahan nafsu dari apa yang diinginkan, makan, minum, syahwatnya dia lawan, sehingga mampu nantinya ketika dihadapkan perbuatan maksiat. Nah, orang yang seperti ini fa innal jannata hiyal ma'wa, ya. Maka surgalah tempat pulangnya, tempat kembalinya, ya. Yang merupakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan dan istirahat yang sempurna. Hidup kekal selama-lamanya ya di surga, dan apa saja yang dia inginkan ada di hadapan. Tanpa perlu lagi bekerja dan berusaha, tidak seperti di dunia.
Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau kalian wahai orang-orang yang kafir mengingkari kebangkitan tetap terus seperti itu, maka kalian harus siap neraka menjadi tempat tinggal kalian. Tapi kalau kalian mau memperbaiki diri dan hidup di dunia merupakan kesempatan kalian untuk memperbaiki diri, ya, maka kalian tidak seperti itu. Bahkan kalian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Baik, saya kira ini tafsir ayat 30 atau dari ayat 27 ya sampai ayat 41 ya, 41 dari surah An-Nazi'at. Sampai di sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Atau ada yang belum jelas. Silahkan terkait materi atau mungkin di luar nggak apa-apa. Ya silakan Pak. Mengenai yang tadi keamanan toko itu, ya. Kalau kita sebagai orang mukmin bisa nggak termasuk Ayat ini terkena ayat ini, betul. Ini jelas sekali tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berlaku kepada mereka yang togo itu akan melampaui batas kelewatan sehingga semua dosa dia kerjakan. Ya, dosa-dosa dia udah nggak peduli lagi. Ya, dia kerjakan, dia isi hidupnya dengan dosa-dosa besar misalnya. Ya, dengan mungkin ada yang zina, ada yang main judi, ada yang biasa menipu orang, ya. Dia isi hidupnya dengan dosa-dosa atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhenti dari batasan Allah. Dan yang melakukan ini kan ada yang orang kafir, karena orang kafir mereka nggak punya pengingat. Ya, orang mukmin, orang muslim, ya. Ini juga ada yang melakukan seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Cuma dia istilahnya ada pengingatnya. Tetapi ada yang sampai nggak bisa mengendalikan dan terus-menerus berbuat seperti itu. Ya, bisa juga orang Muslim juga ada yang sehari-hari terus mengejar dunia. Ya, kalau kita lihat ya mereka yang berangkat pagi, pulang sore atau malam, ya berangkat buru-buru dengan semangat. Ya, banyak di antara mereka sampai melupakan kewajiban agama. Melupakan sholat, ya. Buktinya mana? Coba aja kalau seandainya yang di stasiun misalnya, yang di terminal misalnya, ya mereka menyempatkan beribadah, insya Allah masjid-masjid, musola-musola yang ada di tempat-tempat umum tersebut akan ramai. Ternyata yang makmurkan cuma segelintir orang dari ribuan orang yang ada di stasiun, yang ada di terminal. Ya misalnya itu bisa dihitung cuma berapa orang yang ke musola, yang ke masjid. Ini menunjukkan perhatian mereka ya sangat besar terhadap dunia dan tidak menyempatkan ya beribadah. Kalau yang seperti ini terkena orang yang KTP-nya Islam kan banyak seperti ini. Ya, maka orang yang seperti ini kita nggak menyebut orangnya per orang, akan tapi secara umum siapa saja yang sifatnya seperti ini maka dia terancam dengan neraka. Ya, terlepas kita nggak tahu nanti mungkin boleh jadi di akhir kehidupannya dia sadar, dia tobat. Cuma secara umum kalau dia tetap terus seperti ini dan tidak sempat bertobat, maka pulangnya bukan ke surga tapi pulangnya ke neraka. Jadi orang yang KTP-nya Islam juga, orang Muslim juga ada yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ini termasuk togo, melampaui batas. Atau yang tidak menyempatkan beribadah di sela-sela waktunya termasuk ke dalam togo. Gitu. Jadi ada juga. Kalau orang kafir jelas yang harusnya beribadah kepada Allah, dia malah beribadah kepada selainnya. Gitu. Ada lagi mungkin? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kebangkitan itu apakah antara jasad dan itu kembali lagi? Sebelum kebangkitan atau setelah kebangkitan? Kebangkitan. Oh iya betul. Kan setelah tiupan pertama menghancurkan alam semesta, membuat mati seluruh makhluk, ya. Kemudian
dibangkitkan lagi, ya tentu ruh kembali ke jasadnya. Ruh kembali ke jasadnya, cuma sebelum kembali ke jasadnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan fisiknya yang tadinya banyak yang sudah istilahnya sudah habis, kecuali tulang ekornya yang masih yang masih tersisa dari jasadnya, itu semuanya udah hancur. Ya, tulang belulangnya, apalagi dagingnya udah nggak ada semuanya, kecuali tulang ekornya yang masih tersisa, yang tahan sampai hari kiamat. Nah, dari tulang ekor inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala susun kembali menjadi tubuh yang baru lagi, jasad yang baru lagi. Ketika inilah Allah Subhanahu wa taala kirimkan ruhnya ke dalam diri mereka, dan mereka hidup kembali dengan ruh dan jasadnya. Jadi bukan cuma ruh saja, tapi bersama dengan jasadnya, karena jasadnya sudah Allah ciptakan kembali bersama dengannya di dalamnya. Ya kalau di alam kubur jasadnya udah pada hancur, ya dia istilahnya ruh, ya meskipun terkadang disatukan lagi dengan jasad, terkadang berpisah, terkadang menyatu gitu. Ya. Tapi di akhirat betul-betul menyatu bersama dengan dia, jasadnya yang karena Allah ciptakan kembali, dan ruhnya ya bersatu kembali. Jadi dengan ruh dan jasadnya. Wallahu a'lam, itu mungkin. Ada lagi mungkin? Terus posisi ruhnya itu di mana pada saat kita? Posisi ruh kita pada saat kita sudah meninggal. Terus pada saat kita merasakan nikmat kubur dan siksa kubur. Iya betul. Memang ruh ini termasuk masalah yang sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum asalnya setelah kita meninggal dunia kita ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punya Allah dan akan kembali menghadap Allah dulu. Ya. Dan ruh itu berada di pertama ketika kita meninggal kita berada di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, alam penantian. Kita nunggu di situ sampai tibanya hari kiamat. Dan ruh istilahnya di dalam jasad, ya bentuknya atau posisi atau di mana kalau di dalam jasadnya itu di mana. Yang penting dia bersama di dalam jasad. Yang kalau seandainya ruh nggak ada, maka jasad ini segera mati. Gitu. Ruh bukan jasad, tapi dia di dalam jasad yang membuat jasadnya hidup. Kalau nggak ada ruh, maka matilah jasad tersebut. Kalau di alam kubur, ya ada beberapa keadaan manusia. Kalau ruh syuhada itu ditempatkan di burung-burung, ya di surga, sehingga dia dapat istilahnya bersama burung-burung tersebut terbang ya ke sekitar surga, menikmati pemandangannya, ya. Dan tergantung, maksudnya dia berada ke dalam kenikmatan. Ya, kalau ruh orang mukmin, para syuhada apalagi. Ya, kalau orang kafir, ya dia disiksa, dikubur, ya. Terkadang ruh menyatu dengan jasad dan terkadang terpisah. Ya, keadaannya seperti ini. Yakni berbeda-beda keadaan dan tempatnya di mana, tergantung dia sebagai orang mukmin kah atau orang kafir. Gitu. Yang penting ruh orang mukmin dapatkan kenikmatan, sedangkan ruh orang kafir mendapatkan siksa. Saya kira itu, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Pak. Ketika bumi dihamparkan, apakah itu dari bahwa bumi itu datar besar juga? Iya. Iya, baik. Dihamparkan di ayat ini beda dengan dihamparkan dengan didatarkan. Kalau yang maknanya didatarkan atau dihamparkan itu di surah Al-Baqarah
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Kalau dahaha ini istilahnya dihamparkan dengan disempurnakan. Makanya di sini dilanjutkan dengan dipancarkan mata air, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dipancangkan gunung dan seterusnya. Sedangkan firash yang di ayat surah Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah adalah dengan didatarkan, ya, kata ulama, meskipun keadaannya bulat. Karena para ulama dari sejak dulu banyak berpendapat, bahkan sampai ada yang mengatakan ijma. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma, meskipun sebenarnya tidak ijma karena ada yang berpendapat juga tidak bulat. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bumi itu bulat. Ya. Jadi bumi bulat, kemudian Allah hamparkan seakan-akan tidak bulat, gitu. Kita bisa membangun bangunan di atasnya, kita bisa menggarap tanahnya, kita merasakan sepertinya datar, padahal keadaannya bulat, gitu. Jadi itu maksud dihamparkan, dipermudah kita berada di atasnya, tidak istilahnya seperti halnya bola yang keadaannya ada yang mungkin kalau kita berada, maksudnya ada di atasnya ada yang miring, ada yang di bawah, di atas enggak, tapi seperti seakan-akan datar meskipun keadaannya bulat. Itu maksud dihamparkan menurut sebagian ulama. Dalil yang menunjukkan bahwa bumi bulat juga diisyaratkan dalam Al-Quran di surah Al-Insyiqaq, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan atau dihamparkan. Ya, ini kata ulama menunjukkan bahwa bumi sebelumnya bulat, tapi suatu saat akan didatarkan. Jadi pada hari kiamat nanti bumi yang bulat ini akan Allah Subhanahu wa taala datarkan, dan bentuknya yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, berbeda dengan bentuk sebelumnya, menunjukkan sebelumnya bulat, nanti datar, menjadi tempat berkumpul seluruh makhluk setelah mereka dibangkitkan, yaitu berupa padang mahsyar yang datar, yang rata. Gitu. Jadi itu maksud dahaha kalau di ayat ini dengan disempurnakan dengan berbagai macam fasilitas, tapi di ayat lain dihamparkan dengan dijadikan meskipun bulat tapi kita seakan-akan berada di tempat yang datar. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya, karena subuhnya juga kita tadi maju. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami, ya, dan kita amalkan. Sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi